berkenaan dengan jilbab sebelum adanya sahabat Najmahan ya. Sebelum Najmahan yang ingin membuat satu menjadikan hari hari tanggal 1 ini sebagai hari hijab. Hijab sudah sangat jelas sebelum bicara Najmahan. Hanya Najmahan punya tujuan tertentu. Kalau kita umat Nabi Muhammad percaya Al-Quran diturunkan, kami tidak berhujah lagi tentang hijab. Bukan babnya kita berhujah dengan masalah hijab. Bukan waktunya kita mendatangkan dalil. Sudah sering. Akan tapi yang harus kita ketahui bahwasanya hijab sudah merupakan sesuatu yang sangat jelas bagian daripada agama kita. Makanya mengatakan hijab bukan sebagian daripada syariat dan agama, maka itu telah salah dalam berpikir. Kalaupun itu dinisbatkan pada seorang pemikir akhir zaman, sebesar apapun namanya tidak akan bisa menjadi, tidak akan terlihat nama itu dibanding dengan orang-orang besar seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali dan yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal yang lainnya. Yang jelas kita tidak perlu menoleh kepada siapapun. Sudah jelas ulama terdahulu menjelaskan masalah hijab. Hijab adalah kewajiban dalam beragama sebelum urusan kemasyarakatan. Ini dulu yang harus kita yakini. Anda tidak usah terkecoh dengan fatwa-fatwa yang diputuskan, dikeluarkan di akhir zaman dari orang-orang yang apakah dia memang betul punya kompetensi seperti apa, punya kemampuan seperti para imam-imam terdahulu, atau hanya sekedar orang yang ya ingin berpikir tapi tidak punya bahan untuk berpikir. Karena memikirkan tentang hukum-hukum harus ada bekal-bekalnya. Ilmu syariat, Al-Quran, ilmu Al-Quran, tafsirnya Al-Quran, hadis, ilmu tafsir hadis, syarah-syarah hadis, memahami perkataan para ulama dan mengerti bahasa Arab dengan benar dan seterusnya. Itu kan rambu-rambu bagi orang yang ingin membuat satu keputusan hukum yang ada sangkut pautnya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Artinya sudah merupakan kesepakatan yang jelas dari masa ke masa hukum hijab adalah wajib. Hijab artinya di sini adalah menutup kepala, menutup rambut. Adapun wajah memang ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Wajah dan telapak tangan. Baik. Kemudian ini adalah urusan beragama. Jadi kita berhijab adalah urusan beragama. Kemudian di saat ada orang ingin melaksanakan agamanya sendiri, ternyata di sana ada orang yang melecehkan dan mengganggu. Dan ini terjadi. Bahkan di negeri kita pun juga pernah kan banyak berita tiba-tiba anak SMA pakai hijab nggak boleh, ujian nggak boleh ini. Ini kan sungguh unik sekali kok urusan hijab. Ini kok dia itu ingin menjaga dirinya. Mestinya kalau mau dimarahi ya yang membuka aurat itu yang ganggu orang lain, ya kan? Akan tapi justru yang berhijab malah dipermasalahkan. Coba ini kan suatu hal yang unik. Kemudian ini bukan saja terjadi di negeri ini, di negeri-negeri lain juga ada. Maka melihat kejadian-kejadian semacam ini, ada yang prihatin seperti tadi disebut sama Najmahan itu, mereka dia ingin itu ada dasar keprihatinan. Dasar keimanannya sudah selesai. Ini bukan dasar keimanan, dasar prihatin. Ada saudari-saudarinya yang kaum muslimat tiba-tiba dibully karena dianggap hijab itu aneh. Termasuk beliau sendiri, Bu ya. Dan dia sendiri waktu sekolah, kalau tidak salah dalam sekolahnya selalu dilecehkan, dibully oleh teman-temannya. Kemudian dia menginginkan bahwasanya agar mereka itu sebetulnya ingin memandang hijab adalah sesuatu yang wajar. Tidak perlu dianggap sebagai yang aneh. Itu adalah ciri khas dalam beragama, ciri khasnya seorang muslimah. Ini kalau kalau dipamerkan kepada orang non muslim di luar Islam, ini ingin memberitahu bahwasanya ini adalah baju kami. Kalau di dalam Islam kita bicara ini agama. Sebab apa? Manusia juga menghargai budaya kan? Terlepas dari urusan agama, kita tidak boleh mencaci budaya pakaian orang Sunda atau orang Batak Karo atau ada orang mana Bali, budaya-budaya kita. Kalau merendahkan budaya, kita juga merendahkan kemanusiaan kan kok nih. Ada orang misalnya di Amerika punya budaya pakai baju, ya biarkan urusan mereka kan begitu. Artinya kita tidak boleh meremehkan satu budaya. Kalau memang budaya itu nggak boleh masuk di tempat kita karena ada aturannya, ya kita kasih tahu saja, ya kan? Apa sebabnya? Apa alasannya? Kan begitu. Nah, tapi kalau memang orang memakai sebuah baju budaya dan dia punya kebudayaan tersebut, ya kita nggak perlu ikut-ikutan dalam hal ini. Karena itu rumah tangganya. Selagi baju itu tidak mengganggu kita, tidak menyakiti kita, tidak mengganggu lah istilahnya.
Begitu juga jika ada seorang muslimah menggunakan baju, ini bukan sekedar sebagai budaya, akan tapi itu agama lebih dalam lagi. Bahkan budaya pun harus ditinggal jika bertentangan dengan syariat agama. Ini urusan agama. Kalaupun agama bisa saja menjadi sebuah budaya juga. Baik, seandainya unik ya. Kalau memang seandainya bagi yang mengatakan, kami ikuti bagi yang mengatakan hijab bukan sebagai agama tapi budaya. Contoh, ya kan? Tapi itu salah, perkataan salah. Kalau kita anggap ini benar, kita anggap. Tentunya juga tidak boleh dong budayanya orang. Kenapa harus kita lecehkan? Ya, jadi memang uniknya sebetulnya bukan masalah budaya, bukan masalah sudah kebencian kepada Islam. Ya. Anggap saja yang mempropagandakan bahwasanya hijab bukan agama tapi budaya. Apakah budaya boleh diremehkan? Apakah budaya boleh dihinakan? Apakah budaya boleh dilecehkan? Sebetulnya ini khususnya masyarakat di negeri kita ini yang mencoba menelanjangi kaum muslimat agar tidak pakai hijab dengan hujah bahwasanya hijab itu adalah budaya, ya kan? Budaya Arab. Apa salahnya kalau saya mengikuti budaya Arab? Asalkan saya tidak ganggu tetangga saya, tidak ganggu saudara saya. Saya suka, anggap saja kalau kita anggap sebagai budaya. Apakah kita boleh melecehkan budayanya orang? Budaya barat, budaya Arab misalnya. Ya nggak boleh dong. Sebetulnya ini yang aneh. Orang-orang di negeri kita ini terus kemudian melecehkan urusan jilbab dan sebagainya. Kalau memang itu dianggap budaya, ya nggak perlu dong. Ya biarkan orang berbudaya pakai baju apa saja, boleh kok. Ada orang Indonesia punya keturunan Arab, dia bangga dengan kakeknya, juga nggak masalah. Kalau gitu kita anggap budaya. Padahal ini lebih dari budaya, tapi apa? Agama. Budaya saja, termasuk yang mengatakan itu budaya, nggak boleh kok Anda melecehkan. Kalau saya punya keturunan Afrika misalnya, saya sangat sah suatu ketika kalau pakai topi ala Afrika. Kalau Anda meremehkan saya, melecehkan kemanusiaan dong. Kan begitu. Jadi unik, mereka pemikirannya unik. Sebetulnya yang tanpa mereka sadari adalah ingin merendahkan Islam. Pokoknya yang ada bau-bau Islam nggak boleh deh, gitu loh. Ya. Itu tidak disadari. Dan yang tidak sadar, kalau orang di luar Islam justru kadang, asalkan mereka tidak ada kebencian di dalamnya, itu nyantai. Bahkan termasuk yang membela jilbab, kerudung-kerudung di negeri kafir pun ternyata orang non-muslim. Karena menganggap apa sih yang disalahkan dengan ini semuanya? Lah anehnya orang muslim ikut-ikutan ini. Ini kan sebuah keanehan. Cuman permasalahannya omongan mereka pun sekarang tidak mendengar omongan saya ini. Jadi kita hanya ini obrolan di antara kita saja. Coba kalau seandainya mereka yang menyerukan yang anti kerudung, anti jilbab, atau yang menyerukan tidak berjilbab, atau yang memfatwakan dari ustadz-ustadznya bahwasanya jilbab tidak wajib dan sebagainya, paling tidak kalau dengar suara ini ya paling tidak bisa memikirkan. Ya, kalau anggap ini budaya, apakah boleh budaya dilecehkan? Ya nggak bisa. Ada orang punya keturunan Cina. Kalau dia menggunakan di rumahnya pakai atribut Cina, apakah langsung kita coba saja yuk Cina? Ya tidak boleh dong kita mengganggu. Ada orang Cina datang ke Indonesia, ternyata ada satu ciri khas budaya Cina, baju Cina, lalu dipakai di pinggir jalan, lalu kita lecehkan? Ya nggak boleh dong. Coba mikir tidak orang-orang yang mengatakan budaya kemudian melecehkan orang pakai jilbab. Dia punya darah Cina atau dia mencintai Cina. Kemudian di Indonesia dia pengen mengatakan baju Cina. Apakah setelah itu kita lecehkan? Ya enggak dong. Bahkan juga tidak boleh kita marahi. Ini coba kalau berpikir cerdas, sebenarnya sederhana masalah ini. Nah, apalagi ini bukan urusan budaya, tapi ini urusan agama. Ini bukan budaya Arab, tapi agama. Agama Islam, agama semesta. Jadi kalau Anda mengenakan jilbab, apalagi sudah mengakar dari masa ke masa, biarpun kita katakan itu sudah misalnya budaya, itu misalnya dari Arab, kemudian sudah dipakai oleh Indonesia, kan menjadi kayak semacam budaya. Tapi ini agama. Bahkan kami masih ingat kok, kalau kami masih SD atau bahkan di TK itu, waktu itu masih gerakan pakai kerudung dengan istilah di Jawa Timur, istilah apa? Pakai minang. Kenapa pakai minang? Sebab masyarakat Minangkabau sudah sangat akrab dengan menutup aurat. Jadi kalau orang pakai kerudung, istilah pakai minang. Kerudung minang. Ya, pakai minang. Jadi masih ingat. Dan itu sebenarnya sudah menjadi budaya. Agama yang menjadi budaya. Jadi waktu itu ada di sekolah-sekolah diwajibkan setiap hari apa itu pakai minang. Di saat itu belum munculnya orang-orang yang aneh-aneh, itu biasa saja setelah itu. Yang heboh waktu itu adalah di Mesir, sama itu munculnya kostum amin.
Dan yang lainnya yang menelanjangi wanita muslimat, kemudian yang dari Tunis siapa Mernisi dan sebagainya itu. Kemudian yang akhir-akhir ini saat Al-Hilali dan sebagainya ingin mencoba mendatangkan hujah-hujah, akan tetapi bertentangan dan yang difahami para ulama mengatakan jilbab tidak wajib dan sebagainya. Sebetulnya keprihatinan kami bukan bersama orang-orang non-muslim. Orang non-muslim sangat mengerti di saat difahamkan. Kalaupun ini bukan urusan agama, ini urusan budaya, mereka mengerti hak asasi manusia. Tapi yang aneh adalah orang yang dia mengaku Islam, akan tapi dia terpedaya dengan orang yang ingin merongrong Islam, kemudian bersuara atas nama Islam, bahkan mungkin dia di dalam organisasi Islam menyuarakan sesuatu yang sebetulnya syar'i menjadi tidak syar'i. Ini bahaya sekali dan kami ingatkan kepada mereka, takutlah kepada Allah, Anda punya Tuhan Allah. Seruan Anda tidak akan didengar, tapi Anda dapat neraka. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Jilbab akan terus semarak. Dan kalau kita perhatikan bersama munculnya orang-orang yang suka menyeru ini, lihat, tidak ada yang kurang. Jilbab semakin marak di mana-mana. Ya. Di kampung-kampung marak. Di mana-mana sudah marak jilbab. Cuman yang kasihan adalah Anda yang menyeru anti jilbab ini, Anda akan rugi selamanya. Urusan Anda dengan Allah, maka kami ingatkan, Anda saudariku, Anda saudariku, Anda saudaraku. Tidak perlu kita mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Saya tidak kenal Anda. Saya tidak punya urusan dengan Anda. Kecuali urusan agama saya harus ingatkan. Saya tidak pernah merasa rugi dengan Anda. Anda tidak pernah ngambil duit saya kok. Anda tidak pernah mengambil jatah makan saya. Cuman saya merasa Anda adalah saudari saya. Orang yang ahli la ilaha illallah, saya perlu mengingatkan. Anda tidak perlu menghadirkan pemikiran yang aneh-aneh. Mari kembali ke jalan orang-orang yang ahli istiqomah. Kalau Anda kembali kepada ulama-ulama yang selama ini sudah menyerukan kebenaran, maka Anda tidak akan pusing. Ulama, ikuti ulama. Nah ini. Jadi sebenarnya kita hal-hal yang semacam ini lebih kita tidak menganggap sebuah permasalahan dengan munculnya semacam ini. Tapi bagi kami adalah sebuah kesedihan. Masalah apa? Hari ini sudah masalah ini sudah ada dulu. Setiap masa mesti ada orang semacam ini. Maksudnya permasalahan yang memang selalu ada, bukan kita anggap bukan sebagai masalah. Ini masalah besar. Akan tapi Anda tidak usah kaget, hai orang beriman. Setiap masa ada model manusia semacam ini. Dimulai dari zaman Nabi. Ada orang benar ngikuti Nabi, ada orang yang ngikuti Nabi setengah-setengah, atau orang yang bohong ngikuti Nabi namun munafik. Ada orang di luar Islam. Dan di masa ke masa ada. Dan rongrongan selalu ada. Makanya Anda menjadi mana? Anda menjadi pendukung Nabi yang sesungguhnya selamat, atau Anda yang munafik, atau Anda di luar Islam. Pilihannya. Itu Anda dengan Allah. Dan agama bukan. Agama itu apa sih? Kalau Anda mengukur agama Anda masuk ke kamar Anda sendiri, Anda ngadep kepada Allah, apa yang ada di hati Anda? Lihat surga, lihat neraka. Itu saja sudah. Bukan di depan saja, bukan di media. Bukan kalau punya YouTube subscribernya yang lebih banyak, bukan itu. Bukan yang paling tenar, bukan yang paling masyhur, bukan. Tapi Anda sendiri. Anda masuk kamar Anda. Lalu Anda renungi omongan Anda. Anda renungi semua yang selama ini Anda lakukan. Kira-kira Allah ridho atau tidak? Apa yang Anda inginkan dengan itu semuanya? Selesai. Kita punya Allah. Kemudian setelah itu ada gerakan hari free jilbab, hari tanpa jilbab. Tidak tahu munculnya dari mana. Saya itu termasuk orang yang kuper. Kemarin ada yang bertanya di majelis pun saya nggak sempat melihat apakah benar ada. Akan tapi jika itu benar ada, ya nggak mustahil ada. Bahkan mungkin hujahnya serupa. Tapi hujah nggak bisa diterima hujahnya. Misalnya, jika ada orang dibully karena jilbab, mari kita biasakan pakai jilbab agar orang tidak dibully. Nanti ada. Jika ada orang dibully gara-gara tidak pakai kerudung, ayo kita budayakan tidak pakai kerudung. Aneh ini. Nanti ada orang yang tidak pakai baju telanjang bulat, jalan di kota Surabaya, lalu dibully oleh orang satu kota, maka mari kita budayakan semuanya agar tidak pakai baju. Ini gila. Dan itu mungkin ada pemikiran ini. Bahkan mungkin dia akan terinspirasi dengan omongan saya. Terinspirasi dengan omongan saya ini. Karena apa? Memang di antara kebaikan ada keburukan. Al-Quran kan datang dengan kebenaran. Ada orang mengambil untuk kejahatan. Kalimatul haqqin urida bihal batil. Ada. Omongan Nabi benar diambil untuk kejahatan. Ada kok. Itu selalu ada semacam itu. Hanya kami ingatkan Anda ahli la ilallah. Jangan Anda menjadi orang semacam itu. Jika Najmah itu menginginkan bahasanya orang pakai jilbab sebetulnya agar
orang itu tidak menganggap aneh orang yang pakai kerudung, pakai hijab. Sehingga tidak ada pelecehan lagi. Tidak ada bully lagi saat itu. Itu kan niat, himmah dia. Membela kaum muslimat agar mereka bebas menekan bajunya di mana saja. Dan sungguh negara-negara maju sudah bebas dengan itu semuanya kok. Nggak bermasalah. Sedikit sekali. Kok ada di Indonesia tiba-tiba anti apa? Anti hijab. Anti hijab. Saya pikir sedih, betul saya sedih. Ya, padahal tadi kita baca di Inggris sendiri bahkan acara tersebut dihadiri jika benar, kami tidak tahu. Jika benar artinya nggak mustahil disambut kok. Ya. Negeri kafir sendiri mereka memang betul-betul insaf tentang kemanusiaan, ada hanya belum dapat la ilaha illallah saja. Syaitan. Mana kemanusiaan? Yang jadi masalah adalah orang mengeluarkan fatwa hanya untuk dia dianggap sebagai orang yang eksis, ada, dia punya ijtihad, punya pemikiran, atau malah didahului oleh pendahulu yang salah. Karena dia sudah terlanjur masuk kelompok tersebut. Kalau saya tidak begitu, saya dianggap nanti sudah berbeda. Atau numpang kebesaran orang yang salah ini. Orang salah kan ada yang besar. Fir'aun, Namrud. Jadi kalau tidak gaya hidupnya Namrud, kan? Sama di zaman ini juga begitu. Makanya kalau sudah berbicara tentang semacam itu, Masya Allah, kan sedih saja. Kenapa kok ada orang begitu? Di saat sana rombongan berbondong-bondong orang yang biasa pakai celana pendek, bisa pakai hijab. Kita syukur sejuk. Lah kok sekarang ada orang menelanjangi manusia. Umat Nabi Muhammad. Jadi nuraninya di mana ini? Sementara urusan hijab ini kan kesepakatan orang berakal. Sebelum saya bicara tentang urusan agama, hijab ini kesepakatan orang berakal. Menutup aurat, bukan hijab secara khusus. Menutup aurat adalah kesepakatan orang berakal, muslim dan kafir. Menutup aurat. Sebelum bicara tentang agama, etika juga. Ada kira-kira negeri yang dilarang pakai baju? Ada negeri melarang pakai baju? Ya nggak ada, negeri gila, nggak ada yang datang ke sana. Bahkan di negeri yang katanya seperti Amerika, Belanda, kira-kira kalau sedang ada satu kelompok yang mewajibkan semua jamaahnya agar tidak pakai baju, ditangkap polisi. Kenapa? Dalam diri manusia memang harus ada yang ditutup. Lihat, cara menutup ini berbeda-beda antara kebiasaan orang dengan orang. Ada yang hanya menutup aurat besar saja pakai kolor. Misalnya ada menutup ini. Termasuk Islam menutupnya sempurna. Ini kalau bicara tentang etika, normal, wajar. Nggak ada mengingkari. Hanya orang gila saja yang punya budaya telanjang. Anda melihat coba di televisi, misalnya penyiar televisi di Amerika di mana pakai telanjang bulat. Lalu berhujah ini kan hak saya untuk telanjang, nggak kira diangkat, nggak boleh jadi presenter. Karena menutup aurat tuh harus, cuman bedanya setiap agama punya aturan masing-masing. Dan Islam punya aturan, hargai dong ini. Akhirnya nggak perlu dibahas lagi. Cuman memang yang paling mengerikan dalam agama Islam adalah orang munafikin atau ulama su, yang dia akan selalu membuat keruh keadaan. Di saat kita tentram, keruh keadaan. Sebenarnya itu juga lahan sih bagi orang yang mau berjuang. Ya, semoga ini adalah menjadi lahan saya harus ngomong begini, semoga saya dapat pahala dan seterusnya. Kalau masalah ini selalu ada dari masa ke masa. Kalau masalah pergerakan Islam yang liberal dan sebagainya di Indonesia sangat tertinggal. Kalau di Mesir saja dulu ada seorang namanya Ali Abdul Razik tahun 1925 dibredel doktoralnya itu gara-gara dia pemikiran aneh, nyeleneh. Itu tahun berapa? Indonesia baru itu 1925, jauh sebelum Indonesia merdeka. Mesir sudah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran semacam itu. Dan dari pihak universitas tegas dibredel itu doktoral. Kenapa? Bertentangan liberal seperti itu. Di Indonesia baru kemarin sudah ketinggalan, seolah-olah pemikiran baru. Semua pemikiran aneh termasuk hijab, ini semua ini sudahlah jiplak dari dulu. Makanya kalau sok jadi pemikir terlambat. Jujur terlambat. Saya sebelum berangkat ke Yaman dulu kita sudah membaca gerakan-gerakan. Kita sudah membaca misalnya bagaimana kisah Qasim Amin, kisah Mernisi, kisah yang lainnya, orang-orang termasuk Ali Abdul Razik itu sudah kisah lama. Ini orang akhir zaman saja ingin mengeluarkan. Jadi mohonlah, wahai saudaraku yang kebetulan mendengar suara ini dan Anda termasuk sedikit terpengaruh atau ikut bersama rombongan anti jilbab, anti kerudung, tobatlah, takutlah kepada Allah. Saya tidak kenal Anda, tapi saya mencintai Anda. Saya merindukan Anda masuk surga. Saya merindukan Anda masuk surga. Jangan main-main urusan agama. Jangan bikin guyonan.
Guyonan babnya beda. Tapi urusan agama harus serius. Dan beragama itu indah. Serius bukan berarti tidak indah. Indah. Hargai orang yang pakai kerudung. Ajak orang melaksanakan syariat Muhammad. Lah sekarang katanya membuat keindahan, tapi mau ngolok orang, ini keindahan apa? Ini yang menyeru seperti jilbab, anti jilbab dan sebagainya. Itu saja kelompok yang ingin menghibur orang. Agama itu jangan serius-serius deh. Kita perlu senang-senang. Anda bikin sakit orang kok. Berapa orang yang Anda sakiti? Anda rendahkan. Ingatlah kepada Allah. Baik, jadi jangan Anda terpedaya dengan propaganda, gebiar-gebiar anti jilbab, anti kerudung. Dan Anda jangan masuk. Dan jika Anda termasuk yang sudah masuk, wahai saudariku yang aku cintai, atau saudaraku yang aku cintai, ayo kembali kepada Allah. Kami tidak kenal Anda, tapi kami cinta Anda. Rindu kami adalah Anda selamat. Itu saja mungkin. Amin. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.